Ya, baik. Saya rekod dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di ruang virtual di jalur Lontara Learning Online Nusantara dengan topik pembuatan absensi rekap otomatis berkelas. Ya. Kemudian salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas atau berdiskusi dengan narasumber kita sekitar 2 jam ke depan. Bapak dan Ibu bisa sambil minum kopi ya, sambil makan cemilan ya. Ya. Topik kita pada malam hari ini adalah pembuatan absensi rekap otomatis berkelas. Yang otomatis ini menjadi salah satu hal yang sangat kita perlukan, ya, yang sangat kita butuhkan, baik digunakan sebagai arsip ataupun digunakan sebagai media atau alat untuk membuat atau menyajikan kehadiran siswa itu lebih bermakna, dalam artian bahwa rekap otomatis berkelas ini bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk melihat keaktifan siswa atau untuk melihat bagaimana perkembangan siswa. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah menggunakan rekap otomatis ini. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa pada pembelajaran daring kita memiliki banyak sekali tools yang bisa kita manfaatkan untuk merekap ya absensi atau kehadiran siswa kita pada pembelajaran daring. Malam hari ini kita akan ditemani oleh narasumber hebat kita dari Lontara, Bapak Khairil Kabdi, yang saya tahu di saat PCT batch 3 Pak Khairil ini merupakan instruktur saya. Ya, jadi pertama kali saya mengenal PCT itu dari salah satunya dari Pak Khairil ini. Nah, malam hari ini kita akan ditemani atau kita akan membahas bersama beliau berkaitan dengan absensi untuk kegiatan pembelajaran daring. Nah, untuk Bapak Khairil Kabdi ini siapa, di mana beliau mengajar, kemudian prestasi-prestasi apa saja yang kemudian sudah ditorehkan, nanti Pak Khairil yang akan menyampaikannya. Jadi Bapak dan Ibu, saya sampaikan bahwa sesi kita pada malam hari ini akan ada 2 sesi. Yang pertama penyampaian materi, kemudian yang berikutnya akan ada tanya jawab. Ya, demikian Bapak dan Ibu, untuk memanfaatkan waktu kita, kami persilahkan dengan hormat Bapak Khairil. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Pada malam hari ini kita berdua di jalur Sinar Lontara Divisi yang mana dalam perjalanannya Lontara sudah kita dan berbagi bersama untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Prof tadi, saya adalah salah satu dari Lontara. Kemudian saya mengajar di SMA
dan termasuk pengurus GSTI Kabupaten Ceremoni juga. Untuk mengefektifkan waktu, kita akan memulai materinya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak membuat PPT karena memang pembuatan absensi online ini sifatnya aplikatif. Jadi saya akan langsung demokan Bapak Ibu, dan bahan-bahannya saya sudah share di kolom chat. Yang pertama yang perlu kita siapkan untuk membuat absensi ini adalah absen kelas, karena ini yang akan menjadi database kita. Jadi anak-anak tidak perlu lagi mengetikkan nama dan kelasnya, itu sudah tersedia di database online di website kita. Saya akan perlihatkan apa yang akan kita pelajari sebentar. Izin Bapak Ibu saya matikan kamera dulu, karena berat saya sambil menekan juga. Di berikutnya saya matikan kamera. Di mana absen online ini saya perlihatkan saya pakai. Nanti rekamnya seperti ini. Jadi di sini ada rekapnya. Di sini saya sengaja kasih warna, dan ada yang kasih warna. Yang saya kasih warna itu artinya itu hari jam mengajar saya. Jadi terlihat jelas di sini anak-anak yang mengikuti jam pelajaran. Di sini saya mengajarkan kelas. Ini satu link untuk semua kelas. Jadi satu kali saya sudah buat, bisa saya lengkap semua yang selama ini kita setiap mengajar buat telepon. Setelah mengajar kita rekap hasilnya. Kemudian besoknya lain mengajar, kita hapus responnya supaya tidak bertumpuk. Dengan absen rekap otomatis ini, kita tidak perlu melakukan hal seperti itu, karena dia akan rekap otomatis dengan formula yang sudah dibagikan oleh otomatis tadi. Untuk memulainya, coba kita berbagi dulu. Ini ada rekapnya, ada tanggalnya, kasih berapa. Kita buka dulu guys ya. Di sini saya kasih nama, jadi saya pikir ini sudah familiar semua teman-teman bagaimana bekerja di website. Kemudian kita pilih baru pilih form. Kita pilih formulir kosong. Di sini kita menentukan judul absen kita. Misalnya online. Di sini bisa kita tuliskan deskripsinya. Misalnya dibutuhkan kelas 3.
kemudian di sini kita tulis kelasnya. Karena sama jadi SMA, jadi saya tulis kelas. Ini dituliskan kelasnya. Di sini saya hanya menuliskan hanya sampai 12. Selebihnya Bapak Ibu yang mengajar lebih dari 3 kelas, silahkan ditambah sama optimisme. Kemudian setelah itu kita pilih tambahkan bagian. Tambahkan bagian di sini ditulis kelasnya, karena di atas saya punya 3 kelas, maka di sini juga harus ada 3 kelas. Kalau 4 kelas kita ajar, maka 4 kelas di bawah yang muat nama siswa. Kemudian tambah di sini namanya tetap kita tulis di sini di optionnya dituliskan nama siswa. Inilah nama siswa yang kita jadikan metode lain ketika siswa ingin menyiapkan juga cari namanya. Kita buka absensi kelas. Ini saya sudah punya data nama siswa dan kelasnya. Untuk memudahkan pembacaan kode ini di spreadsheet, sebaiknya kita buatkan kode dengan nama. Belum nampak ininya, share screen lainnya. Belum nampak? Iya. Sudah? Belum saya kembali ya. Iya. Oke, sudah nampak. Ya. Di sini saya sudah punya absensi kelas yang saya akan inputkan di Google Form. Sebelumnya kita buat dulu anak supaya memudahkan pembacaan nanti di spreadsheet. Kita tulis nomor urutnya. Jangan lupa kasih tambah koma di atas. 1 dibuat sejumlah siswa. Nah, di sini saya 32, jadi kita boleh saja ke bawah. Ini. Kemudian untuk menampilkan namanya, kita pakai formula sama dengan lalu diklik yang nomor urut, baru tanda dan, kemudian tanda petik, titik, spasi, tanda dan, kemudian diklik nama anak, parental. Jadi ini sudah muncul
kombinasi nomor urut siswa dengan nama siswa, tinggal kita tarik ke bawah. Setelah muncul study block, kemudian muncul tanda plus, kita scroll ke bawah. Ini sudah muncul kombinasinya. Kemudian untuk kelas berikutnya sama. Klik ini. Ini sama tadi, sama dengan, kemudian nomor urut, diklik nomor urut, kemudian tanda dan, tanda petik, titik, spasi, tanda dan, baru nama siswa. Sisa ini diklik ke bawah. Nah, untuk yang kelas 10 IPA 3 juga seperti itu. 01 tentang 02. Bagaimana Bapak Ibu, apakah saya terlalu cepat? Jadi yang perlu diingat, sama dengan, kemudian klik nomor urut, dan tanda petik, titik, spasi, dan kemudian nama siswa. Saya ulangi. Klik nomor urut, dan tanda petik, titik, spasi, kemudian nama siswa, dan dulu ya, dan tanda petik ya, tanda petik dan nama siswa. Karena kita kopikan saja dari atas. Satu. Sorry. Saya ulangi ya, sama dengan nomor urut, dan titik, tanda petik, titik, spasi, dan ya sudah betul. Ini sisa kita scroll ke bawah. Nah, hasil ini, penggabungan nama ini yang kita pindahkan di Google Form tadi. Saya stop sharing dulu ya, kembali karena tidak nampak lagi. Ini 10 MIPA 1. Saya stop sharing dulu.
ini yang pindah ke sana. Ini dipindahkan ke sini. Supaya bagus kelihatannya, kita kasih drop down. Kemudian ini wajib diisi, tambahkan bagian baru. Ini plus 10 plus 1 IPA 2 ya. Tambah, kemudian ini 10 IPA 2. 10 IPA 2. Saya ambilkan tadi di kelas IPA 2. Yang ini drop down juga. Ini wajib diisi. Kemudian tambah section. 10 IPA 3. Plus 10 IPA 3 ya. Plus 10 IPA 3. Tulis juga 10 IPA 3. Kemudian kita ambil yang di absen. Ini sudah, wajib diisi juga. Kemudian tambah section. Ini kita isi keterangan. Kita deskripsikan. H sama dengan hadir. I sama dengan izin. S sama dengan sakit. Kemudian ditambah. Ini kita tulis saja kehadiran. Kemudian hadir. Izin. Sorry. H saja ya. H. Ini I. Yang di bawah adalah S. Kita kasih pilihan ganda supaya anak-anak memilih satu saja. Ini wajib diisi. Kemudian berikutnya kita scroll ke atas. Ketika anak-anak memilih kelas 10 MIPA 3, ini MIPA 10 IPA 1, ini wajib diisi, kemudian diklik ini yang titik 3, buka bagian berdasarkan jawaban. Ketika anak-anak memilih 10 IPA 1, maka dia akan lanjut ke bagian 2, kelas 10 IPA 1. Ketika anak-anak mengklik 10 IPA 2, maka dia lanjut ke bagian 3. Ketika anak-anak memilih 10 IPA 3, maka dia lanjut ke bagian 4. Kemudian yang ini di bawah lanjut ke bagian ini, dibuka kembali, lanjut ke mana? Ini lanjut ke keterangan. Lanjut ke bagian 5. Yang ini juga lanjut ke bagian 5. Kemudian yang ini lanjut ke bagian 5. Jadi Bapak Ibu yang mengajar lebih dari 3 kelas, silahkan menyesuaikan, ditambahkan saja kelasnya
di sini kalau misalnya kita mengajar sampai 9 kelas, jadi 10 IPA 1 sampai 10 IPA 9 misalnya. Di sini juga di bagiannya dituliskan 9 kelas. Jadi agak repot memang di awal, tapi di akhirnya kita mudah. Kemudian berikutnya setelah seperti ini, kita lihat absensi kita. Seperti ini tampilannya. Kita memilih 10 IPA 1. Anak-anak masih sisa mencari namanya. Misalnya Adhan. Kemudian pilih berikutnya. Misalnya hadir. Kirim. Jadi saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi absensi ini. Nanti saya kirim linknya di kolom chat. Bapak Ibu silahkan mengisi untuk simulasi. Kita setel dulu. Karena saya pakai email dari sekolah, jadi saya buka yang ini. Begitupun Bapak Ibu jika memakai email dari Kemendikbud yang belajar.id, buka centangnya supaya anak-anak yang masuk dengan email pribadi tetap bisa mengisi. Kalau ini dicentang, maka yang hanya bisa mengisi adalah email yang dari domain SMA 26 Bone. Begitupun kalau Bapak Ibu yang menggunakan email dari belajar.id, maka kalau ini dicentang, maka yang hanya mengisi email yang berasal dari belajar.id. Jadi dibuka saja, kemudian batasi satu jawaban, ini tidak usah dicentang, karena ini absen yang akan kita pakai berulang. Kalau dibatasi ini, otomatis anak-anak tidak bisa lagi menginput. Jadi itu. Kemudian umumnya, presentasinya, ini bisa tampilkan untuk menyalahkan yang lain. Pesan konfirmasi bisa dituliskan. Terima kasih telah mengisi absensi hari ini. Kemudian untuk ambil linknya, pilih yang ini. Saya kirim di kolom chat ya. Kirim di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengisi, memilih saja salah satu siswa. Tunggu sekitar ya 2 atau 3 menit lah. Jadi ini sudah ada jawaban Bapak Ibu. Kita lihat.
Kemudian kita klik ini membuat spreadsheet. Buat spreadsheet baru. Klik lagi. Jadi ini hasil dari form kita. Tugas kita selanjutnya adalah mengganti form respon ini, mengganti nama dengan respon. Kita ganti namanya respon. Ini adalah data kita. Ini sudah ada beberapa orang yang mengisi. Kemudian kita tambah kode, tambah sheet. Kita kasih kode, nama kode. Kodenya, kita buka kodenya. Nggak kelihatan lagi ya. Saya stop sharing dulu. Yang ini Bapak Ibu, sebagaimana yang saya kirim di kolom chat, ini formula pada sheet kode. Kolom A ini yang diisi, kolom B, kemudian kolom C, kolom D, kolom E, kemudian pada sheet kelas yang ini Bapak Ibu ya. Kita isi yang pertama untuk kolom A. Sisa di copy saja ya. Sisa di copy. Ini sudah muncul, kita kodenya di sheet kode kolom A dipastikan saya di sini. Ini sudah muncul. Tanggal dan waktunya. Kolom B. Paste. Ini sudah muncul, pilih kelas. Kemudian kolom C. Ini yang dipastekan. Sini ya. Ini muncul di kolom C nama siswa. Kemudian kolom D. Kolom D. Ini kolom D ini gabungan antara kelas dengan tanggal. Jadi 10 IPA 1, 10 IPA 1, kemudian 230821 ya, yang ini tanggalnya. 10 IPA 1 yang 01-nya ini adalah nomor urut siswa.
kemudian 230821 itu adalah tanggal pengisian absensi. Kemudian satu kolom lagi di kolom E. Ini sudah muncul kehadiran siswa ya, HI. Ini tidak memilih ya, kenapa kosong di sini? Tidak memilih Pak, bolos. Oh, berarti tadi di absennya saya tidak ini settingnya tadi ya. Yang ini saya tidak set, harus dia jawab. Coba saya lihat dulu, ini sudah. Di sini kayaknya saya tidak harus memilih. Wajib diisi. Wajib. Sudah betul settingannya. Kita lanjut. Sisa rekapnya yang kita ingin buatkan. Di format jawaban absensi online. Nah, di sini kita tambah sheet. Dirubah namanya. Misalnya nama kelasnya 10 IPA 1. Tadi saya sudah siapkan template rekap absensi, sisa itu saja kita copy paste Bapak Ibu. Di copy paste ke spreadsheet-nya. Seperti ini. Nama pengajar bisa kita rampingkan dulu. Sisa di blok saja. Di blok. Kemudian di sini di ujung setelah di blok muncul tanda panah kiri kanan, bisa ditarik sesuai dengan keinginan berapa lebarnya, tidak terblok ya. Itu saja tadi. Terlalu kecilan. Ya agak lumayan ya. Kemudian di atas sisa kita tuliskan rekapan absensi online. Marker itu markernya. Ini gabungkan sel. Tulis rekapan absensi
lain. Bisa di kasih tengah. Kasih tengah. Kemudian hurufnya ditambah, bisa ditambah ya sampai ya, agak besar-besar kelihatan. Ini nomornya ya, nomornya harus sama tadi. Karena kita pakai 01, maka nomor huruf absen juga harus 01. Jadi kita ganti 01. Ini 02. Tinggal di scroll ke bawah. Sampai muncul tambah-tambah, scroll ke bawah. Kemudian kelasnya harus sama tadi yang di form. 10 IPA 1. Spasi berpengaruh Bapak Ibu. Ini harus sama. Saya ditarik ke bawah. Kemudian nama siswa itu juga yang dipindahkan. Nama siswa. Ini sudah. Kemudian formulanya. Formulanya ada di Word tadi. Saya perlihatkan. Yang ini Bapak Ibu. Ini yang kita copy paste. Ya. Ini formula yang kita copy paste ke spreadsheet. Stop sharing kembali. Tampilkan yang ini ya, kita copy paste ke sini. Nah, di sini kenapa tidak muncul? Di sini tidak muncul karena kolomnya tadi yang di formula ini di baris ke-7. Nah, seharusnya dia di kolom 12 ya, di baris 12. Jadi kita ganti yang B7 ini diganti 12. Kemudian A7 juga diganti 12. Diganti 12. Kemudian ini D tanggalnya. Tanggalnya berada di kolom 11. Jadi ini diganti D11. Bentar. B12 teman saya sana.
ada yang terbaca ya. B12 dari kodenya dulu.